Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 22 November 2021. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, dan kita sudah tiba pada malam pemberian Tuhan. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyatakan syukur dan sembah kami, sebab dalam kasih karunia-Mu Bapa sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Dan Bapa sudah mengantarkan kami menerima malam pemberian-Mu. Kami akan beristirahat, namun sebelumnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami datang berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita membaca kebenaran firman Allah di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-5, dan umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu godaan terbesar dari seorang manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini adalah kesombongan diri dan upaya untuk menyamai diri dengan Tuhan. Ini tentu sesuatu yang akan sangat membahayakan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Sebab bukankah kejatuhan manusia di dalam dosa dalam kisah penciptaan berawal dari manusia terjebak dan terperangkap pada pemikiran yang datang kepadanya melalui bujukan dari si iblis, bahwa dia tidak akan mengalami kematian, tetapi justru dia akan sama dengan Tuhan. Dan karenanya telah membuat manusia itu gagal menaati hukum Tuhan di dalam hidupnya dan jatuh ke dalam dosa. Memang ada begitu banyak karya spektakuler yang dihasilkan oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Tapi itu harus disadari bahwa karena manusia telah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, dan karena itu manusia juga dilengkapi dengan daya kreasi yang tinggi, supaya dengan demikian manusia bisa melakukan banyak hal demi dan untuk kesejahteraan hidupnya di bumi. Tapi tidak bermaksud bahwa dengan keberhasilan yang dialami oleh manusia, maka itu membuat manusia dapat menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan. Allah sudah berpesan kepada manusia dalam kitab
Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10 dan seterusnya. Bahwa manakala manusia sudah mengalami kehidupan yang baik, mengalami banyak kemajuan, berhati-hati supaya tidak melupakan Tuhan di dalam hidupnya. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa memang manusia telah mengalami banyak kemajuan. Di dunia kedokteran, misalnya, orang sudah bisa dapat membuat bayi tabung dan juga bisa dapat membuat cloning hewan. Atau di salon kecantikan, para dokter bisa melakukan tindakan operasi dan mengubah sesuatu di dalam tubuh manusia, supaya dengan demikian nampak lebih baik menurut pandangan manusia. Sebagai contoh, misalnya seseorang bisa dioperasi dari hidungnya yang pesek menjadi hidung yang mancung. Atau juga di salon-salon kecantikan terjadi begitu banyak tindakan untuk membantu manusia dalam mengalami banyak perubahan secara fisik di dalam hidupnya. Wajah yang keriput menjadi wajah baby. Rambut keriting menjadi rambut lurus. Kulit hitam menjadi kulit yang putih. Bahkan berbagai-bagai tindakan lainnya dalam rangka untuk mau menolong manusia mengalami sesuatu yang mereka inginkan di dalam tubuh mereka. Bahkan ada usaha untuk meremajakan tulang dan sel-sel yang sudah usur di dalam tubuh manusia. Bahkan berbagai informasi yang mulai berkembang bahwa manusia sedang berusaha untuk meremajakan umur dan sedang mencari formula anti kematian bagi kehidupan manusia. Ini tentu semua usaha manusia yang sedang terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Dan kemudian manusia merasa bahwa apa yang dia lakukan menyamai Tuhan di dalam hidup ini. Dalam tindakan yang demikian, manusia pada satu titik tidak lagi dapat takut kepada Tuhan. Dan sekali lagi, ini tentu sebuah periode kehidupan yang membahayakan kehidupan manusia. Nabi Yeremia dalam bacaan kitab suci tadi menyebutkan orang-orang yang mengandalkan kemampuan dirinya sendiri sebagai orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Dan menurut kebenaran firman Allah tadi, konsekuensinya adalah manusia itu akan mendapatkan murka Allah dan dapat dibinasakan oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini sebuah periode kehidupan yang membahayakan bagi kehidupan manusia. Manakala manusia sudah mencoba untuk menyombongkan diri dan tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu, melalui Nabi Yeremia, dia mau mengarahkan manusia supaya beralih dari keangkuhan diri dan berusaha untuk bersandar dan berserah diri secara penuh kepada Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Dan itu bisa dapat kita baca pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sang Nabi mau mengarahkan manusia supaya terpaut kepada Tuhan dan tidak lagi dapat mengandalkan kesombongan dirinya untuk mau melakukan sesuatu yang menyamai Tuhan di dalam hidupnya. Manusia harus tetap menyadari bahwa dia adalah ciptaan Tuhan dan dia tidak bisa dapat menyamakan dirinya dengan Sang Pencipta. Itulah sebabnya Sang Nabi mengarahkan kehidupan manusia supaya tinggalkan roh kesombongan dan kembali berserah diri secara penuh dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Dan dari setiap orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, sebagaimana digambarkan di dalam kebenaran firman Allah tadi, mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu, melalui perenungan kita pada malam ini, baiklah masing-masing kita dapat berefleksi dan mengenal siapa sesungguhnya diri kita di hadapan Tuhan. Adakah kita sedang hidup sebagai satu pribadi yang sedang merasa angkuh dan menyombongkan diri kita di hadapan Tuhan dan tidak lagi dapat menghormati Tuhan di dalam hidup ini? Ataukah kita sedang menjadi satu pribadi yang menghormati Tuhan dan yang berserah diri kepada Tuhan untuk terus mengalami pemeliharaan dan penyertaannya di dalam kehidupan ini? Kita sudah melihat bahwa apa akibat dari mereka yang mengandalkan dirinya dan memiliki kesombongan diri dan tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dalam kitab Mazmur, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-4 digambarkan mereka hidup selaku orang fasik dan kehidupannya ibarat semak yang akan ditiupkan angin. Itu berarti tidak punya masa depan di hadirat Tuhan. Karena itu, jauhkanlah dari dalam hidup kita roh kesombongan, keangkuhan diri, dan segera tinggalkan roh keangkuhan demikian, dan berusaha sedapat mungkin untuk berserah diri penuh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Manakala ada karya-karya besar yang bisa dapat kita hasilkan di dalam hidup ini,
haruslah kita syukuri sebagai karunia Tuhan. Harus disyukuri sebagai kelengkapan hikmat surgawi yang memperlengkapi hidup manusia untuk melakukan karya-karya spektakuler untuk mendukung kesejahteraan hidup kita manusia di bumi. Tapi itu bukan datang dari kemampuan manusia itu sendiri, tapi sesungguhnya karena Allah lah yang telah memperlengkapi kehidupan manusia dengan daya kreasi yang tinggi. Karena itu, segera tinggalkan roh kesombongan kita dan bersyukur bahwa Tuhan telah memperlengkapi hidup kita dengan kreativitas yang tinggi untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk mendukung dan menunjang kesejahteraan hidup kita di bumi ciptaan Tuhan. Dan berserah diri penuh kepada Tuhan dan tetap bersandar kepadanya, agar tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan dan memiliki masa depan dalam kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, Allah yang dalam kasih karunia-Nya yang terus menolong dan melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami supaya kami tidak jauh dari hadirat Tuhan, tetapi kami mesti sungguh-sungguh terpaut dan berserah diri kepadamu, supaya kami tetap bersyukur atas hari-hari hidup kami dan tetap mengalami lawatan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah melawat kami. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami dan beri urapan khusus kepada kami, supaya di dalam urapan Tuhan itu kuasa-Mu terus mengalir dan memberkati hidup kami dalam pembaringan. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan membangunkan kami pada besok pagi untuk memulai segala karya hidup kami di dalam kelengkapan surgawi yang memperlengkapi hidup kami. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati kehidupan umat Tuhan sekalian. Shalom.